Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Fitri Alaina dan aku adalah mahasiswi kedokteran semester 6. Jadi untuk kali ini aku mau nge-review ulang tentang materi perkuliahan yang udah aku pelajari sebelumnya, yaitu tentang hordeolum, kalazion, dan blefaritis. Nah, untuk kalian yang baru ketemu dengan channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian lainnya. Untuk materi yang pertama di sini aku mau ngebahas dulu tentang hordeolum. Jadi untuk hordeolum itu dia mempunyai beberapa kata kunci. Yang pertama itu dia ada massa hiperemis, yang kedua terasa nyeri, dan yang ketiga ada bintik supuratif. Nah, untuk gambar hordeolum di sini kalian bisa tengok gambarnya, dan di gambar ini dia ada bintik supuratif. Jadi bintik supuratif itu adalah benjolan yang di dalamnya itu terdapat pus ataupun nanah. Kemudian untuk etiologi dari hordeolum itu adalah infeksi bakteri Staphylococcus. Kemudian untuk hordeolum itu dia dibagi menjadi dua, ada yang hordeolum interna dan ada hordeolum eksterna. Karena letaknya itu berbeda, penyebabnya juga berbeda. Untuk hordeolum interna itu penyebabnya peradangan kelenjar Meibom. Sedangkan hordeolum eksterna itu penyebabnya peradangan kelenjar Zeiss dan Moll. Untuk gambarnya yang di atas itu adalah gambar hordeolum interna, sedangkan yang di bawah adalah gambar hordeolum eksterna. Untuk selanjutnya di sini aku mau ngebahas tentang tata laksana dari hordeolum. Jadi untuk tata laksana dari hordeolum itu dia ada dua, ada yang non farmakologi dan ada yang farmakologi. Untuk yang non farmakologi di sini kita bisa melakukan kompres hangat 4 kali 15 menit sehari. Jadi di sini kita kompresnya itu di bagian benjolannya. Kemudian di sini kita bisa melakukan cuci bulu mata dengan sampo bayi. Kenapa di sini kita melakukan dengan sampo bayi? Karena sampo bayi itu kalau terkena mata dia nggak akan pedih. Kemudian di sini kita harus menghindari debu dan mengucek mata dengan tangan yang kotor. Tujuannya itu biar benjolannya itu nggak semakin parah. Kemudian untuk tata laksana dari farmakologinya, di sini kita bisa memberikan antibiotik topika, yaitu kloramfenikol. Di sini kita bisa memberikan kloramfenikol berupa salep ataupun tetes. Kemudian di sini juga kita bisa memberikan oral antiinflamasi, yaitu natrium diklofenak. Kemudian kalau memang benjolannya itu nggak hilang setelah kita melakukan tata laksana berupa non farmakologi dan farmakologi, kita bisa melakukan insisi dan kuretase. Untuk materi yang kedua itu adalah kalazion. Jadi sebelum kita ngebahas tentang kalazion, di sini kita harus tahu dulu apa itu kalazion. Jadi kalazion itu adalah peradangan steril granulomatous kelenjar Meibom. Di sini kalian bisa tengok gambar dari kalazion, dan untuk kata kunci dari kalazion itu adanya bengkak dan tidak nyeri. Kemudian untuk tata laksana dari kalazion itu cuma dilakukan insisi dan kuretase. Untuk materi yang terakhir itu ada blefaritis. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu blefaritis. Jadi blefaritis itu adalah peradangan di pinggir kelopak mata. Jadi untuk blefaritis itu dia ada beberapa kata kunci. Yang pertama itu adanya krusta di bulu mata, yang kedua terasa pedih, yang ketiga gatal, yang keempat bengkak, yang kelima merah. Kemudian penyebab dari blefaritis itu adalah infeksi bakteri Staphylococcus. Kemudian untuk blefaritis ini dia ada beberapa faktor risiko. Yang pertama itu hygiene yang buruk, yang kedua kulit yang berminyak, yang ketiga berketombe, yang keempat kutub bulu mata. Kemudian untuk blefaritis ini dia ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu blefaritis ulceratif. Jadi di sini dia udah ada gambarnya. Dan untuk blefaritis ulceratif itu dia terdapat kusta kekuningan. Dan jika diangkat dia akan berdarah dan akan luka. Yang kedua ada blefaritis squamosa, dan ini dia gambarnya. Jadi untuk blefaritis squamosa itu dia juga ada kusta kekuningan, tapi kalau diangkat dia tidak akan berdarah dan tidak akan luka. Yang ketiga itu blefaritis angularis. Ini dia gambarnya, dia terdapat kusta kekuningan tapi dia adanya di sudut. Untuk selanjutnya itu adalah tata laksana dari blefaritis. Untuk tata laksana dari blefaritis ini dia ada dua, ada yang non farmakologi dan ada yang farmakologi.
Untuk tata laksana non farmakologi, di sini kita bisa menggunakan kompres hangat di bulu matanya itu sampai krustanya lepas. Kemudian di sini bulu matanya itu dicuci dengan sampo bayi selama 15 detik menggunakan cotton bud. Jadi nanti di bulu matanya itu kita gosok-gosok menggunakan cotton bud. Kemudian di sini kita juga cuci alis dan rambut menggunakan sampo antibakteri. Dan untuk selanjutnya itu adalah tata laksana farmakologinya. Di sini kita bisa memberikan antibiotik topikal. Di sini kita gunakannya itu sebelum tidur, jadi diolesi. Kemudian di sini kita juga bisa menggunakan air mata buatan ataupun tetes mata. Di sini fungsinya itu adalah untuk mencegah kekeringan pada mata. Dan selanjutnya di sini kita bisa memberikan steroid topikal. Di sini tujuannya itu adalah untuk mengurangi inflamasi. Dan yang terakhir di sini kita bisa juga memberikan antibiotik oral. Jadi antibiotik oral ini digunakan untuk blepharitis angularis. Itu dia penjelasan singkat aku tentang hordeolum, kalazion, dan blepharitis. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa saksikan video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.